Saudara-saudari Jemaat HKBP Bakom yang dikasihi Kristus, yang saat ini berkumpul untuk beribadah di rumah masing-masing, kita akan memulai ibadah peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh sejenak sembari berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita berkumpul di rumah kita untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara terkasih, di dalam sukacita dari Tuhan, marilah kita menyembah dan memuji Tuhan, marilah kita bernyanyi. Saudari
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya, agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Ibrani pasal 10 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa,
Allah telah mengangkat engkau menjadi raja atas segala sesuatu. Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya, kemudian engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Engkau telah membuka jalan ke sorga, menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu, mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu, kasihanilah kami, dan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan menjadi Raja atas segala sesuatu. Namun kami mengingat penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami, dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 ini. Sudah banyak yang menderita dan berkesusahan. Kuatkanlah kami supaya bersatu untuk saling menopang dan saling menolong, sehingga tidak ada satupun yang putus asa. Karena kalau kami saling menopang adalah bukti bahwa kami ikut memberitakan Injil, sebagaimana Tuhan Yesus mengutus kami sebelum naik ke sorga, yaitu supaya kami memberitakan Injil ke segala makhluk. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, berkatilah gerejamu selama di dunia ini. Walaupun gerejamu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun tetap teguh untuk pergi memberitakan Injil-Mu. Pakailah gerejamu menjadi saluran berkat kepada sekitar, terhadap yang berkekurangan dan berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gerejamu. Anugerahkan kepada mereka kuat kuasa dari surga, sehingga walaupun sedang menghadapi kesusahan sekarang ini, pelayanan mereka terhadap jemaat semakin diberkati, dan agar namamu dipermuliakan di dunia ini. Teguhkanlah iman jemaatmu dimanapun berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, Engkau tetap menguatkan kami dan mereka dengan pengasihan-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami. Berikan kepada mereka anugerah dari surga, supaya mereka penuh dengan hikmat untuk melayankan yang terbaik terhadap rakyat, terlebih di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah para medis, pelihara dan sertailah mereka di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka, supaya tidak ada yang putus asa karena beratnya pekerjaan mereka. Dengarkanlah keluhan-keluhan kami dan keluhan mereka, ya Tuhan Yesus Kristus, yang telah naik ke surga dan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus,
agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini tertulis dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati.
Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebagai warta bagi kita pada hari ini, bahwa hari ini hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 adalah ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Victor SH Sitompul STHMM. Persembahan akan disampaikan untuk Gereja HKBP Bakom dan untuk Ulaun Pengembangan Masyarakat HKBP. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini di pesta peringatan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, kita disapa oleh firman Tuhan yang terambil dari Evangelium Markus pasal 16 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sedemikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini sampailah kita di kalender gerejani yang disebut pesta peringatan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam perhitungan angka adalah hari ke-40 setelah Paskah. Dan peringatan ini menjadi sukacita bagi setiap orang percaya. Mengapa, saudara-saudara? Karena jika kita hubungkan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus di pasal 1 ayat 15, dia berkata dalam bahasa Batak, saya akan bacakan, "Anggo holat di portibiot do hitama kirim di Kristusi, hitama jolma nadumangol." Dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari yang berbeda dengan Alkitab di terjemahan baru, ada yang menarik hampir persis sama dengan bahasa Batak. Dikatakan, kalau pengharapan kita kepada Kristus terbatas pada hidup kita di dalam dunia ini saja, kitalah yang paling malang. Oleh sebab itu, saudara-saudara, tidak terjangkau akal pikiran kita. Kehidupan kita tidak di dunia ini sebenarnya, tapi adalah suatu masa yang akan dijangkau di kehidupan kelak. Itu yang disediakan Tuhan bagi kita, yang namanya surga. Dalam bahasa Batak lebih jelas diterjemahkan surgo sabulon nitodita. Dan inilah yang dijanjikan Tuhan, saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 2-3, apa yang dibacakan dalam pengantar kutum tadinya. "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara-saudara, Tuhan kembali ke kerajaannya. Tuhan kembali ke tahtanya yang pernah dan sempat ditinggalkan. Sehingga semua apa yang dikatakan Paulus pada jemaat Filipi, semua bertekuk lutut, segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Inilah yang kita imani, dan inilah yang kita akui di dalam pengakuan iman rasuli yang pasal kedua.
Yesus naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Kristuslah Tuhan dari segala Tuhan dan Raja dari segala Raja. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah bukti bahwa karya penyelamatannya di dunia telah berakhir. Dan karya Allah melalui Tuhan Yesus, yaitu kasih keselamatan, kehidupan melalui penebusannya atas dosa-dosa kita, itu memungkinkan kita harus bersyukur. Kita harus berpesta sebenarnya. Oleh sebab itu, pada hari ini kita katakan pesta peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Walaupun seperti biasa-biasa saja saudara-saudara, tanpa umbul-umbul atau layaknya berpesta, tapi kita katakan sebagai pesta iman. Mengapa? Apalagi kalau kita berkebaktian di tengah-tengah kehidupan sekeluarga, di rumah saja, dalam kerangka pandemi COVID-19 ini. Dan itu tidak mengurangi makna sukacita kita, dan firman Tuhan meneguhkan pengharapan dan sekaligus penghiburan bagi kita. Saudara-saudara, kalau Yesus berpisah dengan para murid, tentunya ada suasana yang menyedihkan. Dan itu biasa, apalagi seorang guru terhadap muridnya. Tetapi Injil Lukas mencatat lain. Bukan kesedihan yang dapat, tetapi sukacita, dan para murid menyembah dan menunggu penggenapan janji Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, inilah yang dijanjikannya untuk menjadi saksi mengemban tugas pemberitaan Injil kerugma kerajaan Allah. Sebab itu sangatlah tepat topik kebaktian pesta peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus, memberitakan Injil ke seluruh ciptaan. Dan tongkat estafet ini, saudara-saudara, tidak lagi di tangan para murid, tetapi untuk saya, untuk saudara, dan kita sekalian. Dan bukan pula hanya untuk para pendeta atau sintua, tetapi untuk kita umat yang percaya kini dan di sini sepanjang abad dan sepanjang sejarah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu pesan yang pertama di dalam pesta peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus, dikatakan pesan mulia ini, tugas suruhan pergilah ke seluruh dunia. Dan ini tidak sebatas lokal, saudara-saudara, tetapi secara universal. Dan tidak dibatasi oleh geografis, tetapi dunia kosmos, kehidupan manusia atau orangnya. Kita tidak harus menjadi misionaris yang harus pergi ke tempat yang belum mengenal Kristus, saudara-saudara. Tapi kini tongkat estafet itu diserahkan, bahwa setiap orang harus mengemban tugas pemberitaan ini. Di mana dunia atau kosmos yang harus kita layani, saudara-saudara? Dunia pekerjaan kita, dunia keluarga kita, gereja kita, dan saudara-saudara kita yang membutuhkan sentuhan pelayanan kasih dari kita orang percaya. Pergilah. Itu adalah suatu arakan-arakan atau gerakan berpindah. Tidak jalan di tempat, saudara-saudara, namun segera berangkat. Tidak ada kata tunggu dulu, atau berdalih nantilah, atau alasan mengulur waktu. Tidak. Ini adalah suatu masa yang dinamis, tidak statis. Tengah-tengah hidup kita, banyak yang bisa kita pakai. Media pemberitaan. Sebab itu, saudara-saudara, kita bisa kembangkan secara kelompok, secara personal. Dan masa kenaikan ini membawa kita kepada satu pemahaman yang sangat-sangat sungguh luar biasa. Mengapa demikian? Sama seperti yang kita baca dalam Kisah 1 ayat 8, pergeseran itu, saudara-saudara, dikatakan mulai dari Yerusalem secara lokal. Itu berarti kalau kita adaptasikan untuk keluarga kita yang dekat,
atau satu wilayah, kemudian bergeser ke Judea, mencakup yang regional provinsi, atau bahkan semakin meluas ke Samaria. Dan ini kesaksian kita, saudara, di dalam kata dan perbuatan nyata, tanpa menyinggung perasaan orang lain yang tidak seiman dengan kita. Dan di sini tugas kebersama-samaan orang percaya, firman Tuhan mengingatkan kita, saudara-saudara, sebagaimana pengalaman orang Israel dalam pembuangan yang menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri orang asing. Mereka berkata, bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Mazmur 137:4. Oleh karena itu, jika kita diajak dan diutus pergilah ke seluruh dunia, itu bukan berarti pembiaran atau Tuhan membiarkan begitu saja, tetapi Tuhan berjanji, saudara, akan menyertai kita sampai akhir zaman, dan bahkan diperlengkapi dengan tanda-tanda mukjizat bagi orang-orang percaya. Sebab itu Tuhan berkata, pergilah ke seluruh dunia. Saudara, saya akan menjawab seperti kata Yesaya, ini aku, utuslah aku. Saudara-saudara, yang kedua, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bahwa muatan atau isi yang harus dibawa dalam pemberitaan Injil keselamatan, berita sukacita ini, tidak hanya sekedar diberitakan, tetapi harus benar-benar tepat sasaran dan tepat guna. Alamat yang jelas, siapa itu? Segala makhluk. Dan siapakah atau apakah yang dimaksud dengan segala makhluk ini, saudara-saudara? Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Dia berkata, semuanya sudah baik. Allah menilai penilaian yang sungguh baik ini, tetapi dirusak akibat perbuatan manusia yang jatuh ke dalam dosa. Alam ciptaan ini, termasuk manusianya, saudara-saudara, sudah menjadi rusak. Ingat, saudara-saudara, Allah Tuhan tidak mentolerir perbuatan yang jahat dilakukan manusia. Allah menghukum dan menjatuhkan sanksi kepada manusia ciptaannya, dan manusia itu yang jatuh ke dalam dosa. Karena apa, saudara-saudara? Dosa menimbulkan ketidaknyamanan. Dosa menimbulkan ketidakselarasan. Sungguh dosa berakibat rusaknya harmoni antara manusia dengan alam, atau sebaliknya. Dan telah terjadi disharmoni di antara tiga makhluk hidup ciptaan Allah. Apa itu? Manusia, tumbuhan, dan hewan. Oleh sebab itu, saudara, sifat ketamakan dan kerakusan telah dipertontonkan manusia terhadap alam lingkungan. Bahkan manusia setelah jatuh ke dalam dosa tidak ada lagi patut dibanggakan. Paulus menyebut di dalam surat Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Citra Allah hilang dari diri manusia. Artinya akibat pemberontakan manusia terhadap Allah akan berakibat fatal, saudara-saudara, terhadap alam ciptaan ini atau makhluk hidup lainnya. Karena manusia seharusnya yang patut dibanggakan dan memelihara atau melestarikan, itu istilah berkuasa di dalam kitab Kejadian, tetapi justru menjadi perusak. Manusia menjadi predator bagi makhluk yang lain. Ekosistem yang rusak, ekologi yang hancur, dan semua harmonisasi telah kabur, saudara-saudara. Citra Allah, imago Dei, telah sirna, hilang dari manusia. Bahkan kejahatan manusia semakin melebar, semakin besar, dan kecenderungan hatinya, saudara-saudara, selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Manusia tidak lagi dapat menolong diri sendiri. Tidak ada yang dapat diandalkan selain hukuman dan jauh dari Tuhan. Itu sebabnya, saudara-saudara, buah atau akibat dosa. Allah berharap kepada manusia ciptaannya adalah kiranya perubahan, adalah kiranya pertobatan. Dan sebaliknya, manusia berusaha dengan akal daya yang ada. Apa itu, saudara-saudara? Supaya selamat,
tapi itu tidak cukup dan itu tidak dimungkinkan. Mengapa? Hanya karunia belaka, kasih karunia Allah di dalam kematian Tuhan Yesus Kristus dan kebangkitannya kita diselamatkan. Sebagaimana Rasul Paulus katakan di kitab Roma, oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Saudara-saudara yang kasih Yesus, penyelamatan Allah di dalam Kristus adalah secara universal dan tidak terbatas hanya pada diri manusia. Walaupun itu dimulai dalam diri manusia. Dan tugas ini kepada setiap orang semakin melebar meluas seperti kita katakan tadi kepada setiap makhluk hidup melalui diri manusia. Itulah sebabnya Yesus berkata, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sehingga di dalam diri orang percaya ada tanggung jawab yang serius, tidak setengah hati. Makhluk hidup yang ditebus oleh Allah di dalam diri manusia mendapat keistimewaan sebagaimana slogan atau isu yang menjadi sasaran penginjilan dan penyelamatan apa yang diterjemahkan dalam KPKC, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Kesanalah Injil diterjemahkan dan akhirnya semua tepat guna dan tepat sasaran. Saudara yang ketiga, dalam khotbah ini kita ada dikatakan tentang baptisan sebagai tanda perwujudan kasih penyelamatan orang percaya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberi tanda penyertanya yang disampaikan kepada gereja dan segenap kepada orang percaya melalui baptisan. Dan itu sakramen kudus, karunia Allah yang tidak nampak dari semua perbuatan atau tanda yang kelihatan. Sebab itu saudara-saudara, semua harus menerima penyataan yang dari Tuhan. Tidak sekedar diterima saja begitu. Dan harus ada tanggung jawab sebaliknya sebagai manusia baru yang diperbarui Kristus. Ini nyata dalam kata dan perbuatan, bahkan dalam hubungan relasi antara sesama saudara. Kita mempercayai dogma HKBP yang menyebutkan di dalam baptisan kudus ada keselamatan kehidupan kekal, bebas dari dosa dan kematian, serta hidup baru pada persekutuan orang percaya atau gereja. Siapa yang memberikan dirinya dibaptis, itu yang diselamatkan. Tapi ingat saudara, jangan pula memberi diri dibaptis ulang. Karena orang yang dibaptis ulang, itu berarti menyalibkan Kristus 2 kali. Dan Kristus telah mati hanya sekali untuk selama-lamanya. Disebut ex capax. Sakramen kudus dan baptisan kudus itu adalah tanggung jawab orang beriman. Dan itu sebabnya gereja mengajak kepada orang tua jemaat, sesegeralah membawa anak-anaknya untuk menerima baptisan kudus. Sebab siapa yang telah dibaptis, imannya bertumbuh dan nyata dalam tindakan kata sehari-hari, dipenuhi Roh Kudus dengan buah-buah roh. Sebab iman percaya tanpa perbuatan adalah mati. Yang berikut saudara, yang menjadi terakhir adalah tanda-tanda penyertaan Tuhan bagi orang percaya. Tuhan tidak membiarkan para murid berangkat disuruh pergi ke seluruh dunia tanpa dibekali. Itu jelas penyertaannya bukan untuk menunjukkan kehebatan atau patut dipertontonkan supaya orang berdecak kagum saudara-saudara, tidak. Atau bahkan mendapat aplaus pujian kepada para penginjil. Namun semuanya itu dikatakan Tuhan untuk membuktikan Injil keselamatan nyata harus sampai kepada orang percaya. Sehingga Tuhan semakin dipermuliakan dengan tanda-tanda ajaib. Tuhanlah adalah penyembuh, bukan manusianya. Sehingga jangan ada yang bermegah. Bagi orang beriman saudara-saudara, sapaan firman di pesta peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ini harus disertai dengan iman dan doa yang sungguh pula. Dan keputusannya hanya ada pada Tuhan. Yesus menyebut penyertaan dan kemampuan orang beriman telah menerima Injil dan baptis, yaitu 1, mengusir setan-setan dalam nama Tuhan.
Saudara-saudara, banyak godaan, ancaman, bahkan merusak jiwa setiap orang yang dilakukan iblis setan dalam kehidupan manusia, baik secara fisik atau psikis, sehingga manusia semakin jauh dari Tuhan. Ini ulah iblis, saudara-saudara. Ini ulah setan. Itu harus diusir dan dikesampingkan. Fokus, dekatkanlah diri hanya kepada Tuhan Allah. Dan jangan mau dirimu ditenggelamkan, digoda oleh iblis setan yang kita sebut roh jahat. Apakah itu roh liberalisme, roh konsumerisme, roh individualisme yang membuat manusia percaya semakin jauh dari kasih Allah dan kasih sesama. Karena apa? Hanya menuruti hawa nafsu di kalangan remaja yang nampak, di kalangan pemuda ada roh kebebasan yang tidak terkendalikan, rawan dengan tawuran, rawan dengan kenakalan remaja, narkoba, tidak beretika terhadap orang lain, saudara. Bahkan untuk saat ini banyak melanggar aturan PSBB yang diselenggarakan pemerintah dalam menghadapi COVID-19 ini. Tuhan mau kita untuk mengusir roh jahat. Tuhan inginkan setiap umat percaya mengusir setan atau iblis itu dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan melalui Roh yang Kudus, walaupun harus stay at home. Saudara-saudara, dan ini memungkinkan kita untuk tetap lebih lagi berbuat dalam kehidupan ini, walaupun kita harus tinggal di rumah sementara. Memang agak membosankan, saudara-saudara, membuat hati jiwa ini memberontak. Tapi Tuhan mempunyai rencana yang baik pada waktunya mengandalkan kuasa Roh Tuhan dengan mengusir penggoda-penggoda jahat merugikan jiwamu, kata Kidung Jemaat atau bahkan buku Ende sangat tepat, saudara-saudara. Ngot maho otot diki dungo martangiang asa unang musui oleh sotinagam bisuk ni setani domanait dulusa lam nabonar roha. Sebab itu usirlah kuasa-kuasa roh jahat. Usir setan yang mengganggu kehidupanmu. Yang berbicara dalam bahasa-bahasa baru, menunjukkan kemampuan kita untuk percaya dan mampu berkata dalam bahasa yang baik, saudara-saudara, dapat dimengerti orang lain, bukan menjadi orang lain tak mengertikan kita. Bahasa dan etika yang baik boleh ditunjukkan melalui bahasa tubuh, sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain. Bukan bahasa yang merusak persekutuan, bukan bahasa yang membuat orang lain semakin jauh dari kita, tapi justru semakin mempererat persahabatan kita terhadap orang lain. Bahasa baru bukan berarti berbahasa lidah glosolalia. Bukan itu, saudara-saudara. Karena orang yang berbahasa lidah glosolalia membuat orang lain tidak mengerti. Setiap orang sebenarnya mampu berbahasa lidah harus ada yang bernubuat menerjemahkannya. Sebab itu bahasa yang baru adalah menjadi berkat bagi orang lain. Efesus 4:29. Bukan bahasa kotor, bukan kata-kata menghujat atau hoax yang mampu merusak setiap persekutuan, tetapi sampaikanlah bahasa yang sopan dan membangun. Sebagai manusia baru, kata Paulus, berkata-katalah seorang dalam mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani, bernyanyi bersorak bagi Tuhan dengan hati, jawablah dan tetap senantiasa bersyukur pada Kristus Yesus. Dan yang terakhir itu, saudara-saudara, kita mampu dan dilepaskan dari segala bahaya yang menimpa kehidupan kita. Orang percaya dimampukan untuk menyembuhkan, tetapi juga saudara-saudara kita harus berhati-hati. Jangan pula menjadi konyol dengan memegang ular minum racun maut, tetapi jadilah menjadi berkat penyembuh. Tuhan memampukan kita untuk mengendalikan diri dan tidak konyol dalam hidup ini. Jangan sekali-kali berbuat yang tidak patut, membuat kita celaka. Berbuat baiklah. Ular yang berbisa, racun maut. Tapi yang utama, sembuhkanlah orang lain dengan semangat yang baharu kepada yang sakit. Jangan pula menambah sakit terhadap orang lain akibat kehadiranmu. Banyak yang boleh kita lakukan. Untuk itu terutama hindarilah supaya kita jangan menambah sakit orang lain. Tapi kita menjadi penyembuh, sehat rohani, sehat jasmani. Tuhan memberkati kita. Itulah
tugas suruhan memberitakan Injil ke seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Dan ingat saudara-saudara, Allah di dalam Kristus Yesus yang kembali ke kerajaannya, Dia akan datang kembali untuk jemput membawa kita ke tempat yang telah disediakan Tuhan. Dan ini yang harus kita syukuri. Karena apa? Tuhan memakai kita menjadi alat saluran berkat-Nya di dunia ini, memberitakan Injil. Inilah sukacita, ketimbang kita tidak pernah dipakai untuk memberitakan yang baik. Bersyukurlah Tuhan memakai kita menjadi utusan-Nya dan memberitakan Injil keselamatan. Katakan sekali lagi, ini aku, utuslah aku. Berangkat segera, bergerak, memberitakan Injil keselamatan itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Syukur kami dan terima kasih kepadamu Bapa atas firman yang indah kami dengarkan pada hari ini di pesta peringatan hari kenaikan-Mu. Turut sertakan kami juga dalam pesta sukacita ini untuk mampu memberitakan dengan segala keberadaan kami, sehingga kami menjadi berkat bagi orang lain, terutama seluruh ciptaan Tuhan, makhluk hidup yang ada, sehingga terjadi harmoni yang indah dan itu menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu, mampukan kami untuk berbahasa yang baik, berkata-kata yang baik, sehingga kami boleh penyembuh, kami boleh menjadi berkat juga bagi saudara-saudara kami yang menghadapi sakit. Jauhkanlah juga sakit yang melanda bangsa negara kami, sehingga kami tetap setia mengikuti Tuhan walaupun harus menderita sejenak. Tapi kesetiaan kami untuk tetap bergerak di dalam kata dan perbuatan melalui pemberitaan Injil, memungkinkan kami Tuhan pakai sampai akhir zaman, karena Tuhan menyertai kami. Terpujilah Engkau ya Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sebagai ungkapan syukur kita atas firman Tuhan, ibadah yang berjalan hari ini, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan untuk gereja kita dan juga untuk kantor pusat HKBP di dalam pengembangan masyarakat HKBP pusat. Kita bernyanyi.
Saudara yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang memerintahkan kita supaya pergi memberitakan Injil ke seluruh makhluk. Karena itu marilah kita pergi memberitakan firman-Nya melalui sikap dan perbuatan kita terhadap seluruh makhluk. Ya Tuhan, jadikanlah kami menjadi saluran berkat-Mu di bumi ini. Tuhan Yesus adalah kepala gereja dan kita adalah anggotanya yang duduk sebelah kanan Allah Bapa, Raja atas segala sesuatu. Marilah kita mengerjakan perintah Allah di tengah-tengah bumi ini. Marilah kita mempersembahkan diri kita dan segala yang ada pada diri kita menjadi saluran berkat-Nya untuk menyatakan kasih dan pengasihan-Nya di bumi ini. Dan percayalah, Tuhan akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahaya-Mu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahaya-Mu. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Dari-Mu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Ya Tuhan Yesus yang telah naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang, dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya, kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu, dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di surga. Ingat dan penuhilah janji-Mu yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini agar semakin kuat dan berkembang.
Anugerahkanlah hikmat dari surga kepada para pemimpin gerejamu, kepada para pendeta, guru Injil dan para penatua, agar gerejamu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkanlah iman kami agar kami sanggup menyaksikan baik kami hidup atau mati bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman-Mu dan damai yang daripadamu bekerja dalam gerejamu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka apabila mereka berkumpul di gedung gereja atau gedung sekolah atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.